ayah bunda yang luar biasa hebatnya. Apa kabarnya nih malam ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam keadaan baik, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga yang kurang sehat cepat sehat kembali ya. Dan semangat selalu untuk terus menuntut ilmu. Dan semoga pandemi yang ada di negara kita ini cepat berlalu agar kita bisa secepatnya berjumpa di sekolah. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Fia ya. Hari ini kita akan belajar tematik. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kalian persiapkan terlebih dahulu buku serta alat tulisnya. Sudah disiapkan? Jika sudah, kita baca doa dulu yuk sayang, agar diberi kemudahan, kelancaran, serta diberi ilmu yang barokah nantinya. Ibu pimpin ya, kalian di rumah ikuti, oke sayang? Berdoa dimulai. Berdoa selesai, amin. Sudah baca doa semuanya? Tentunya sudah dong. Nah, hari ini kita akan belajar tematik memasuki tema ketiga. Nah, yang akan kita bahas hari ini pembelajaran 1 sampai dengan 3 ya. Pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran 1 yaitu setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu harap yang pertama kalian dapat menyebutkan 6 sumber energi alternatif. Yang kedua, Ibu harap kalian dapat menyebutkan manfaat dari tanaman jarak pagar. Itu ya tujuan pembelajaran di PB1. Adapun tujuan pembelajaran kedua, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu harap yang pertama kalian dapat menyebutkan cara menghemat energi dengan tepat. Dan yang kedua, Ibu harap kalian dapat menuliskan maksud dari lirik lagu Aku Anak Indonesia. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kedua. Dan adapun tujuan pembelajaran ketiga, nah setelah Ibu menayangkan sebuah video, Ibu harap kalian dapat menuliskan hasil percobaan mengenai sumber energi listrik dari jeruk nipis. Itu ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Sudah siap belajar? Nah, adapun jika ada hal-hal yang menurut kalian penting, silahkan catat, oke sayang, untuk bahan belajar kalian. Dan jika masih ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan langsung ke Ibu. Untuk ayah bunda, saya mohon kerjasamanya ya dalam membimbing dan mendampingi putra-putrinya. Semoga tidak ada kata bosan untuk terus membimbing dan mendampingi putra-putrinya. Terima kasih ya atas kesetiaannya selama ini. Dan terima kasih juga anak soleh dan solehanya Ibu. Selalu semangat dalam belajar. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu permainan parasut? Tentunya tahu dong. Nah, mungkin cara memainkannya pertama kita lempar ya. Lama-kelamaan parasut tersebut akan jatuh. Nah, proses tersebut karena adanya gaya gravitasi sayang. Jadi, benda apapun yang kita lemparkan ke atas, maka akan jatuh ke bumi. Nah, seperti kita bisa berjalan di atas bumi ini karena adanya gaya gravitasi. Nah, benda yang ada di sekitar kita, termasuk manusia, makhluk hidup lainnya, itu tidak melayang seperti di luar angkasa. Karena di luar angkasa tidak ada gaya gravitasi, sedangkan di bumi ada gaya gravitasi, sehingga benda apapun yang berada di atas maka akan jatuh ke bawah. Itu ya sayang. Nih Ibu misalkan Ibu memiliki sebuah spidol, Ibu lemparkan ke atas, nah maka akan jatuh ke bawah. Seperti buah apel yang jatuh dari pohonnya, itu juga termasuk adanya gaya gravitasi. Nah, selain adanya gaya gravitasi pada parasut, parasut juga memerlukan tenaga angin untuk menggerakkan parasut tersebut. Jadi dia tidak langsung jatuh ya ke bawah, tapi secara perlahan-lahan dia
bisa jatuh ke bawah karena adanya angin yang menggerakkan parasit tersebut. Nah, angin merupakan salah satu bentuk energi alternatif sayang. Bu, energi alternatif itu apa sih? Nah, energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan peranan minyak bumi dan diharapkan tidak berdampak buruk bagi kehidupan, bagi lingkungan ya tentunya. Itulah yang dimaksud energi alternatif ya, energi pengganti. Adapun energi yang sedang dikembangkan manusia yang sekarang ini ada 6 sayang. Mau tahu ada apa saja? Nah, silahkan simak penjelasan dari Ibu ya. Nah, sayang, hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi alternatif. Ada 6 ya yang kita pelajari untuk malam ini. Yang pertama ada sumber energi matahari. Sumber energi matahari merupakan salah satu sumber energi yang terbesar ya. Nah, manfaatnya bisa mengeringkan padi, pakaian, ikan asin, dan sebagainya. Itu manfaat secara langsung ya. Selain itu, matahari juga dapat diubah menjadi energi bentuk lain loh. Nah, misalnya sel surya yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Tentunya dengan menggunakan peralatan yang canggih ya. Nah, yang kedua ada energi air. Energi air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Nah, kincir air mengubah energi air menjadi listrik atau PLTA terdiri atas bagian bendungan, turbin, generator, dan jalur transmisi. Nah, jalur transmisi berfungsi mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah industri. Yang ketiga ada energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Nah, manfaatnya untuk menggerakkan perahu layang, layang-layang, dan kincir angin. Nah, kincir angin mengubah energi angin menjadi listrik tentunya. Nah, selanjutnya yang keempat ada energi bahan bakar bio. Energi bahan bakar bio merupakan energi yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun dari hewan. Nah, bahan bakar bio dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, tanaman jarak, kelapa sawit, dan sebagainya. Nah, bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan sayang. Contohnya kotoran ternak sapi. Nah, dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar dalam wujud biogas yang bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dengan kompor gas. Selanjutnya ada energi panas bumi. Nah, energi panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Manfaatnya mengubah energi uap menjadi listrik atau yang biasa kita kenal PLTU ya. Nah, yang terakhir ada energi gelombang laut. Nah, pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang laut disebut pembangkit listrik tenaga gelombang air laut atau yang biasa kita kenal PLTGL. Itu ya sayang, beberapa sumber energi alternatif. Nah sayang, kalian tahu tidak? Indonesia telah mengembangkan mobil yang dijalankan dengan tenaga listrik dan tenaga surya loh. Nah, ada pun yang mengembangkan mobil listrik yang diberi nama ITS, yaitu ITS ya, atau Institut Teknologi Surabaya. Selanjutnya, LIPI juga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengembangkan beberapa model mobil listrik yang diberi nama Marlit, dan UGM juga. Nah, tanaman yang dihasilkan dari tanaman jarak pagar yaitu berupa biodiesel sayang yang berguna untuk menggantikan fungsi solar pada mesin diesel. Itu ya manfaat tanaman jarak pagar. Nah, biodiesel sebagai energi alternatif pengganti solar. Nah, biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari minyak nabati. Nah, sehingga ramah lingkungan dan tidak beracun. Nah sayang, selain menghemat energi, kita juga harus berusaha untuk mencari energi alternatif sayang. Karena kan sayang, sesuatu yang dipakai secara terus-menerus lama-lama kan akan cepat habis ya. Jadi kita harus bisa mencari energi alternatif lainnya.
Nah, di Indonesia sumber energi alternatif itu belum berkembang secara maksimal dan efektif seperti negara-negara maju lainnya. Nah, meskipun begitu, sumber energi alternatif di Indonesia harus tetap dikembangkan. Nah, sebelumnya kan kalian sudah menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Masih ingat bagaimana cara menyanyikannya? Jika sudah lupa, berikut ya lagu mengenai Aku Anak Indonesia. Kalian di rumah ikutin. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Bagaimana sayang, sudah didengarkan lagunya? Anak hebat. Jadi, kita sebagai anak Indonesia harus bangga tentunya. Walaupun kita memiliki bahasa yang sangat banyak, tapi satu bahasaku yaitu bahasa Indonesia itu yang mempersatukan kita. Nah, untuk selanjutnya kalian simak ya video berikut ini mengenai percobaan sumber listrik dari jeruk nipis. Nah, jeruk nipis itu bisa menghasilkan energi listrik loh. Jika penasaran seperti apa, simak ya videonya berikut ini. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi tutorialnya. Pertama, siapkan jeruk. Monggo jeruk. Masukkan koin merah ini ke dalam bagian jeruk tersebut. Lubangi menggunakan pimes. Setelah itu paku. Pakunya ditancapkan ke bagian jeruknya. Sama. Fungsi dari koin merah dan paku ini yaitu yang paku mengandung unsur muatan positif. Pakunya ini negatif. Kalau koin berwarna merah ini positif. Jadi nanti bisa imbang lah intinya buat listrik. Yang kedua, langsung kita jepitkan ini. Oh, ini namanya apa ya ini? Lupa saya. Jepit buaya ya. Ya deh ya. Ini jepit buaya ya. Ya, ini jepit buaya. Ya bisa sampean cari di toko-toko itu banyak kok. Ini harganya cuma 1000-an. Monggo dijepitkan. Ya, yang merah ini untuk yang koin. Oh, iya toh mbak. Bola, yang paku. Kedua yang berwarna hitam ini. Tuh. Ya semuanya ditancapkan dulu lah. Yang hitam, ini lah prosesnya ini. Yang paku warna merah, yang hitam untuk tembaga koin merahnya. Nanti rangkai sehingga sebanyak jeruknya. Rangkai semuanya hingga menjadi seperti ini. Pada kutub ini warna merah ditaruh ke dalam paku. Dan ini sekilas gambarannya. Untuk alat-alat jika kurang paham nanti bisa dicek di deskripsi ya guys. Rangkai sampai membentuk lingkaran nantinya. Siapkan lampu LED yang seperti bahan alat tadi. Usahakan lampunya itu jangan berwarna merah karena warna merah itu mengandung tegangan yang sangat tinggi. Tancapkan dengan yang ini. Nah, sekilas bisa terlihat jika lampu ini menyala. Adapun untuk tugasnya, yang pertama sebutkan energi alternatif.
serta manfaatnya ya. Yang kedua, sebutkan manfaat dari tumbuhan jarak pagar. Yang ketiga, kerjakan tabel 3.2 pada halaman 106. Yang keempat, kerjakan halaman 108. Dan yang kelima, tuliskan kesimpulan dari video percobaan sumber listrik dari jeruk nipis ya sayang. Nah, catatan untuk nomor 1 dan 2 kalian kerjakan di buku tugas ya. Adapun untuk nomor 3, 4, dan 5 kalian kerjakan di buku paket. Selamat mengerjakan, semangat selalu. Kesimpulan dari pembelajaran malam ini bahwa energi alternatif merupakan energi pengganti. Selain menghemat energi, kita juga harus berusaha mencari energi alternatif. Energi alternatif adalah energi matahari, air, angin, bahan bakar bio, panas bumi, dan gelombang laut. Beberapa tumbuhan yang ada di Indonesia bisa dijadikan sebagai energi alternatif, seperti tanaman jarak pagar, dan jeruk nipis pun bisa menghasilkan listrik. Adapun pesan ibu, kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti listrik, tanaman, dan lain sebagainya. Namun, manfaatkanlah yang telah Allah beri dengan sebagaimana mestinya ya, dan sesuai keperluan agar tetap terjaga ketersediaannya. Nah sayang, selain jeruk nipis itu bisa dikonsumsi, ternyata jeruk nipis bisa menghasilkan energi listrik seperti video yang tadi kalian sudah simak. Nah mungkin cukup sekian ya yang dapat ibu sampaikan, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih juga ya bunda atas kesetiaannya selama ini. Dan jangan lupa ya sayang, pembiasaan baiknya selalu dikerjakan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai bertemu di video selanjutnya.